warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa diberikan kesehatan agar kita bisa mengikuti pembelajaran setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelumnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya sebelum kita memulai pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Nah, sebelumnya beri ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Afilia Audin, hadir. Rika, hadir. Rahnia Sani, hadir. Nabila, hadir. Prima Jika, Hadir, Bu. Skazia. Sudah hadir, Ibu. Berarti yang tidak masuk Skazia ya. Kenapa kalau tidak masuk? Semoga segera diberikan kesehatan ya, biar bisa masuk seperti biasanya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian duduk di tempat duduk masing-masing dengan rapi. Silakan geser ke sini ya, biar kelihatan. Udah Ibu, saya nggak mau belajar. Apakah kalian masih ingat materi apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Pak. Nah, benar. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari bangun ruang. Tepuk tangan berani. Apakah ada yang masih ingat contoh dari bangun ruang? Bus, terus apa lagi yang tahu nggak? Belok. Nah, jadi itu ya contoh-contohnya. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa? Sebelum kita mempelajari materinya, silahkan kalian berdiri. Kita akan melaksanakan SPG terlebih dahulu. Nah, karena SPG-nya ini sangat berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silahkan berdiri. Silahkan salah satu di depan ya. Di sini aja. Silahkan salah satu di depan. Nanti yang lainnya di belakang memegang pundak temannya. Dua apa berapa? Ya nggak apa dua aja biar nggak kepanjangan. Satunya dia nggak ada temannya. Nggak apa-apa. Bertiga. Kamu berdua sama dia. Di sini nggak apa-apa. Di sini nggak apa-apa. Nanti kalau ibu bilang kanan, kalian lompat ke kanan ya. Lompat ke kanan. Kalau ibu bilang kiri, lompat ke kiri. Kalau ibu bilang depan, lompat ke depan. Kalau ibu bilang belakang, lompat ke belakang ya. Sekarang depan. Belakang. Kanan. Kiri. Depan. Lompat tuh. Lompat ya. Dia nggak lompat Ibu. Satu lagi belakang. Nah, sudah. Terima kasih. Sampai duduk kembali di depan duduknya masing-masing. Tepuk tangan. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang posisi benda yang ada di sekitar kita. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan materi ajarnya. Pokoknya ini ada warnanya Ibu. Nah, jangan lupa untuk mencatat bahwa hari ini tanggal 31 Maret 2020. Harinya hari apa? Yang tahu hari ini hari apa? Selasa. Nah, sekarang silakan dibuka ke halaman 5.
Udah Ibu. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang posisi suatu benda. Jadi tujuannya kita belajar tentang posisi benda yaitu untuk menjelaskan posisi benda yang ada di sekitar kita. Jadi posisi benda terhadap benda lainnya, baik di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di depan, di belakang, maupun di tengah atau di antara. Nah, anak-anak, saat kalian itu berangkat ke sekolah kan kalian membawa tas, dan kalau kalian sudah sampai di kelas, kalian menaruh tas kalian di mana? Di meja. Di meja itu di mana? Di bawah. Kok di bawah? Di bawah kursi kan? Di meja. Dilihat di gambarnya seperti itu. Biasanya di mana? Kursi. Nah, kalau kalian masih belum mempelajari tentang posisi benda, pasti kan tidak tahu apa itu di atas, di bawah, di depan, di belakang, di kanan, di kiri, atau di antara. Nah, kalau kalian itu tahu tentang posisi suatu benda, pasti kalian tahu kalau tas itu ada di titik-titik kursi. Di mananya kursi? Di atasnya kursi. Nah, jadi kalau kalian tahu tentang posisi suatu benda, kan pasti akan mengetahui kalau tasnya itu ada di atas kursi seperti itu. Nah, selanjutnya silahkan diperhatikan benda apa yang ada di atas karpet. Ada yang tahu nggak? Benda beruang. Beruang. Nah, jadi yang ada di atas karpet itu ada boneka. Nah, yang selanjutnya yang nomor 2, benda apa yang ada di sebelah kanan Nina? Ini ada Nina, di sebelah kanannya ada di sini, di sebelah kanannya Nina. Daun. Pot. Nah, jadi jawabannya itu ada pot bunga. Nah, kita akan melanjutkan tentang pengertian dari posisi benda. Jadi posisi benda itu adalah tentang suatu benda terhadap benda lain yang dijelaskan menggunakan kata di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, dan di tengah atau di antara agar lebih jelas dan kita itu tidak akan kebingungan. Nah, jadi kenapa kita harus belajar tentang posisi suatu benda agar kita itu tidak kebingungan untuk menentukan posisi suatu benda tersebut. Nah, selanjutnya yaitu posisi depan dan posisi belakang. Posisi depan berarti menunjukkan bahwa benda itu berada di depan acuan. Contohnya itu ada kursi dan Nina. Nah, kursi itu ada di depan Nina, jadi itu dinamakan posisi di depan. Sedangkan di belakang yaitu menunjukkan bahwa benda itu berada di belakang acuan. Jadi seperti contohnya itu kursi itu yang di sini ya, ini kursinya di belakang Nina. Jadi posisi kursi itu ada di sisi belakang. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu posisi atas dan posisi bawah. Posisi atas menunjukkan bahwa benda itu berada lebih tinggi daripada acuan. Contohnya yaitu Nina, di atas Nina ini kan ada bola. Nah, kenapa bola itu ada di atas Nina? Karena bola itu berada lebih tinggi daripada Nina. Makanya bola itu ada di atas Nina. Nah, selanjutnya posisi di bawah. Posisi bawah yaitu benda itu berada lebih rendah daripada acuan. Makanya bola itu berada di bawah Nina, seperti yang gambar yang ini. Selanjutnya yaitu posisi kiri dan posisi kanan. Posisi kiri dan kanan itu adalah menunjukkan arah mendatar dari suatu benda. Kiri berarti posisi benda itu berada di sebelah kiri acuan, sedangkan kanan berarti posisi benda itu ada di sebelah kanan acuan. Nah, hal ini membantu kita untuk memudahkan mengenali arah. Nah, di sini kalian tahu nggak di sisi kanan Nina ada apa? Yang kalau di sini Permen. Di sebelah kanan Nina ada boneka. Ya, benar sekali. Jadi di sebelah kanan Nina ada boneka. Kalau yang di sebelah kiri ada Lollipop. ya, benar sekali. Di sebelah kiri ada lollipop. Nah, selanjutnya yaitu posisi di tengah atau di antara. Berarti
acuan berada di antara dua benda. Contohnya ini, Nina ada di antara dua pot bunga. Nah, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang masih belum dipahami? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh soal, yaitu yang pertama, posisi bola voli berada di titik-titik kursi. Apakah ada yang tahu? Bawah. Atas. Ya, benar. Yang A di atas. Selanjutnya, posisi mobil mainan berada di titik-titik kunci. B. C di depan. Selanjutnya yang ketiga, posisi Nina berada di titik-titik kursi. Ya, C di antara. Nah, sekarang ada gambar di lingkungan masyarakat. Nah, ibu ada tebak-tebakan nih. Masjid berada di titik-titik warung Madura. Ada yang tahu nggak? Nah, pintar sekali. Tepuk tangan dong. Rumah sakit berada di titik-titik rumah. Di samping. Samping apa? Kiri. Samping kiri atau kanan? Kanan. Kalau kanan. Oh iya iya. Tepuk tangan pada Mbak Rika. Selanjutnya, posisi toko bunga berada di titik-titik rumah sakit. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nabila. Itu ada penghapus dan juga ada spidol. Nah, silahkan ditebak ya, di mana letaknya spidol itu, di sebelah mananya penghapus. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Di mana spidolnya? Bawah. Nah, benar. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Di mana spidolnya? Kanan. Kiri. Ya, kiri ya. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Di mana spidolnya? Depan. Nah, benar sekali. Nah, sekarang saatnya kita untuk mengerjakan LKPD ya. Itu memberikan. Nah, ini nanti LKPD-nya dikerjakan secara kelompok ya. Yang satu 2 orang, yang satunya 3 orang per kelompok. Nah, jadi tujuannya LKPD ini agar kalian itu bisa mengenal posisi benda dan juga agar kalian itu bisa menentukan letak dari posisi benda. Nah, cara pengerjaannya yang pertama yaitu kalian harus duduk di tempat duduk masing-masing bersama kelompoknya. Yang kedua yaitu kalian harus mengamati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga yaitu kalian harus menentukan benda apa yang ada di sekitar kalian, baik di sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, atas, bawah, dan di antara kalian. Dan selanjutnya kalian menuliskan hasil dari jawaban kalian di kolom yang sudah saya sediakan. Silahkan saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, ini di atas. Kalau di atas ada apa? Atap. Ya, berarti di sini ditulis atap. Di besar mana sih kamu? Di depan kamu ada apa? Di sini. Di depan kamu. Di depan kamu ada apa? Ditulis. Di depan kamu ada apa? Ya, ditulis di sini meja. Loh. Ada Rika. Apa? Rika, ya ditulis Rika. Kiri ada jendela. Ada jendela. Di atas ada Lampak. Nah, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Silakan.
Dari sini dulu udah nggak apa-apa. Akan maju bertiga, menjelaskan ada apa saja di posisi di sekitar kalian. Ya, ini di kanan saya ada Mbak Rika, di kiri ada Jendela. jendela, di atas ada atap, di bawah ada lantai, di depan ada meja, belakang kursi, di tengah saya sendiri. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tangan. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju ke depan. Silakan untuk memulai presentasinya. Jadi di kanan saya itu ada Audi sama ada kursi, karena emang ada kursinya. Terus di kirinya itu juga ada kursi sama ada Rania. Di atas itu ada atap. Terus, oh iya, kalau di bawah itu ada lantai. Terus di depan kita itu ada papan tulis, di belakang kita itu ada kursi. Terus juga di tengah itu ada kita sendiri. Sudah beri tepuk tangan kepada kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengerjakan dengan baik. Ternyata kalian semua sudah paham tentang materi dari posisi benda yang ada di sekitar kalian. Nah, selanjutnya itu pendinginan dengan SDG kita bernyanyi bersama tentang posisi benda agar kalian itu bisa ingat permanen tentang posisi benda yang ada di sekitar kalian. Silakan bernyanyi mengikuti ibu ya bersama-sama. Ya, Ibu. 1, 2, 3. Posisi benda posisi benda kini aku tahu. Depan belakang depan kini aku tahu. Atas bawah atas bawah kini aku tahu. Kanan kiri kanan kiri kini aku tahu. Tepuk tangan untuk kita. Apa yang kalian pahami tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, benar sekali tentang posisi benda. Nah, untuk mengasah kemampuan kalian, apakah kalian sudah paham tentang materinya? Kita akan melakukan evaluasi dengan mengerjakan soal hanya 5 saja. Banyak ini, Ibu. Yang ini pas bunga, ini kan pas bunga. Pas bunga berada di titik-titik lemari atau di mana? Di kiri. Ya, berarti ditulis di kiri di sini. Di mana posisi buku pada benda? Di mana bukunya posisi bukunya? Ya, ditulis di atas lemari. Jelaskan posisi kucing terhadap pintu. Kucingnya ada di mananya? Pintu depan. Ya, ditulis di sini. Ini nggak nampak, Ibu. Maksudnya kayak apa? Semua ya ditulis di mana? Nggak nampak sebenarnya, Ibu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kumpulkan dulu jawabannya. Nah, dari hasil evaluasi kalian sudah mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, tidak ada yang salah. Berarti kalian sudah memahami tentang materi hari ini. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Nah, jadi bisa disimpulkan bersama-sama bahwa pembelajaran hari ini tentang apa?
Posisi. Posisi benda ada di mana saja posisinya? Bahkan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, dan di antara. Nah, jadi kita itu harus bisa mengerti dan mengenal tentang posisi suatu benda agar kita itu tidak kebingungan bila kita ditanya di mana posisi suatu benda tersebut. Nah, kan pada saat awal tadi kan kalau bukan ditanya di mana kalian menaruh tasnya, kan kalian hanya bilang di kursi. Kan kalian tidak tahu kan itu di mana, di atasnya kursi apa di bawahnya kursi, kan cuma bilang di kursi. Nah, kalau kalian tahu tentang posisi suatu benda, pasti kalian bisa menyebutkan bahwa tasnya itu berada di atas kursi. Nah, sekian, terima kasih atas pembelajaran pada siang hari ini. Nah, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Amin. Terima kasih kepada anak semua yang sudah mendengarkan penjelasan dan sudah bisa mempelajari tentang materi posisi suatu benda. Terima kasih sudah aktif bertanya dan juga sudah aktif untuk menjawab pertanyaannya. Nah, jangan lupa bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang pola dari suatu benda. Terima kasih, sekian materi hari ini dari Ibu. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.